Al-udhiyah ayuhal ikhwah, yaitu ma yudhka atau yudhakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Al-udhiyah artinya sembelihan yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin nahr, pada hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, wasyaf'i wal watar, demi waktu yang genap dan waktu yang ganjil. Waktu yang genap adalah al-ashr min Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, dan waktu yang ganjil adalah at-tasi' min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Dengan syarat-syarat yang khusus dan disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena niat itu sekali lagi membedakan antara al-'adah wal ibadah, kebiasaan dan ibadat. Kita biasa menyembelih jika ada acara, ada walimah, ada akikah, ada udhiyah, ada sembelihan untuk memuliakan tamu. Apa yang membedakannya? An-niyah. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita menyembelih taqarruban lillah, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyembelih ayuhal ikhwah wal akhawat juga telah dikenal pada syariat-syariat sebelum kita. Berkurban secara umum, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba bani adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, bacakan dengan kisah yang hak, dua anak Adam yang mempersembahkan persembahan atau al-qurban. Jadi telah dikenal sejak zaman Adam alaihissalam. Dan kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang masuk ke dalam surga karena persembahan, dan yang lainnya masuk ke dalam neraka juga karena persembahan atau kurban. Yaitu ketika ada raja yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala tertentu, dan setiap kali melewati tempat itu maka wajib bagi yang lewat untuk memberikan kurban, persembahan. Maka lewatlah seorang lelaki yang miskin, yang lemah imannya. Ketika ia dipaksa, ia tidak memiliki apa-apa untuk ia kurbankan, dan dikatakan kepadanya, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Yang penting ta'zim, mengagungkan berhala itu. Dan dia melakukannya, dan tempatnya finnar. Adapun yang kedua, dia tidak mau mengikuti perintah tersebut, dia kemudian dibunuh, dan dia tempatnya di dalam surga atau al-jannah. Dan yang seperti ini ayuhal ikhwah adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihanku, an-nusuk, sembelihanku, walaupun juga ditafsirkan ibadahku. Qul inna salati wa nusuki wa mahyai, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak boleh menyembah selain kepada Allah, baik ke kuburan orang-orang saleh atau ke tempat-tempat keramat atau yang dipercayai bisa memberikan manfaat atau mudarat, dan kesemuanya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah berkurban. Dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbik wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan
menyembelihlah, berkurbanlah. An-nahru, dan ini perbedaan antara menyembelih unta dengan sapi atau kambing. Kalau unta yunhar, ditombak lehernya. Adapun sapi digorok sebagaimana yang telah kita ketahui. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan ini dalil tentang disyariatkannya salat Idul Adha. Kebalikan yang ada dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan mengeluarkan zakatul fitr. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dan ia mengagungkan, menyebut nama Tuhannya di malam takbiran. Fasalla, kemudian dia salat. Salat yang dimaksud adalah salat Id al-Fitr. Adapun dalil untuk Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Oleh karenanya salah satu di antara sunnah untuk salat Idul Adha dipercepat dan disunnahkan sebelum keluar tidak makan apa-apa, kecuali setelah salat dan khutbah disampaikan, kemudian al-imam menyembelih sembelihan dan kaum muslimin menyembelih sembelihannya. Setelah itu disunnahkan untuk makan dari sembelihannya. Beda dengan Idul Fitri, disunnahkan sarapan sebelum berangkat agar hari itu telah menjadi tanda bahwasanya Ramadan telah berakhir. Adapun dalil dari as-sunnah ayyuhal ikhwah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahiha." Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing berwarna putih yang memiliki tanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya pada badan dari sembelihannya tersebut. Dan para ulama telah berijma' tentang disyariatkannya al-udhiyah, yaitu berkurban. Setelah kita tahu ya ikhwah bahwasanya para ulama telah ijma' bersepakat akan disyariatkannya al-udhiyah, berkurban, khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Apakah ia wajib atau sunnah? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, hukum berkurban adalah wajib 'alal musir, bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kelapangan harta. Dan ini pendapat Rabi'ah dan Imam Al-Auza'i rahimahullah, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Laits ibn Sa'ad dan sebagian ulama Al-Malikiyah. Dan dalil mereka diantaranya ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan kaidah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-amru yaqtadil wujub. Setiap perintah baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan kewajibannya menjadi mustahab, sunnah, dan seterusnya. Kemudian hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh pendapat yang pertama ini, hadis Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanahu ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah." Barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat ditunaikan, maka ia menggantinya setelah salat. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi dalil-dalil yang lain, namun kita cukupkan menyebutkan 2 dalil tersebut ayyuhal ikhwah. Pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya ia hukumnya wajib. Adapun pendapat yang kedua ayyuhal ikhwah, berkurban hukumnya sunnah.
tetapi sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tinggal di kota Madinah selama 9 tahun yudhi, dan beliau berkurban setiap tahunnya. Dan pendapat ini ayyuhal ikhwah, sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru," hadis Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika telah masuk 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka jangan ia mengambil atau memotong rambutnya atau sesuatu dari tubuhnya. Jadi kata Nabi SAW, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan. Jadi dalil ini kata para ulama memalingkan perintah berkurban sebagaimana yang disebutkan pendapat yang pertama bahwasanya ia adalah hukumnya wajib. Dan ini pendapat jumhurul ulama, pendapat al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, Abu Thawr al-Muzani ibn al-Munzir, wa Dawud wa Ibn Hazm wa ghairihim rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah. Walaupun bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk ia meninggalkan ibadah yang mulia ini, ta'assyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ada hadis yang menyebutkan bahwasanya man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang diberi kemampuan untuk berkurban namun ia tidak berkurban, jangan ia mendekati tempat salat kami. Walaupun hadis ini adalah az-zajar, yaitu peringatan bagi orang-orang yang mampu namun kikir untuk berkurban, tetapi kesimpulannya hukumnya sunnah dengan hadis yang kita sebutkan tadi, dan juga diperkuat dengan perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an, seperti Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibn Khattab. Dalam setahun terkadang keduanya sengaja tidak berkurban untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Wa hada min babi ta'lim. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di hari Id beliau menyuruh pembantunya untuk membeli daging di pasar, dan beliau berpesan, jika ada yang bertanya di jalan apa itu, sampaikan kepadanya bahwasanya inilah kurbannya Ibnu Umar tahun ini. Semuanya ini ingin menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah dan bukanlah wajib, tetapi sangat dianjurkan, terutama bagi yang diberi kemampuan oleh Allah, dan terutama jika kaum muslimin membutuhkannya. Ayyuhal ikhwah, kita tahu dan kita lihat ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa makan daging kecuali sekali setahun. Buktinya, ayyuhal ikhwah, mereka rela ngantri untuk berebut setengah kilo, 1 kilo, ya saling injak-injak, bahkan ada yang sampai pingsan. Oleh karenanya melihat yang seperti itu, hendaknya yang diberi kelebihan oleh Allah agar ia tidak bakhil terhadap saudaranya, dan juga sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Baik. Apa yang disembelih ayuhal ikhwah? Apa yang dikurbankan? Yang dikurbankan adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Dan jika disebut dengan bahimatul an'am sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, maka jenisnya ada 3. Yang pertama adalah al-ibil, unta. Ya, walaupun di sini kita tidak bisa berkurban dengan unta karena tidak ada unta. Yang ada cuma palu basah unta. Ya. Tapi ada juga palu basah kijang. Ya. Tapi itu cuma nama. Intinya sapi. Ya. Yang kedua adalah al-baqar, sapi, dan yang ketiga adalah al-ma'iz atau ad-dha'n, kambing atau domba.
Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Dan telah dinukil ijma' dari kalangan para ulama bahwasanya berkurban itu tidak sah kecuali dari 3 jenis tersebut. Walaupun mungkin ada hewan yang lain yang lebih mahal. Misalkan orang Jeneponto suka makan kuda, orang Bulukumba juga, ya. Kuda tidak bisa dikurbankan, ya, tapi bisa dimakan, ya. Tapi untuk dijadikan sebagai kurban persembahan dalam rangka ibadah di hari Id tidak boleh. Atau misalkan ada yang mau berkurban dengan seekor ayam, ya, karena dia pengusaha ayam, saya berkurban Ustaz 100 ekor ayam, ya, tidak boleh. Walaupun ayyuhal ikhwah, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu pernah melakukannya. Beliau berkata, "Ma kuntu ubali law dhahaitu bidik." Saya tidak peduli walaupun saya berkurban dengan seekor ayam. Tapi yang sahih, wallahu alam, dan ini ijma' para ulama, yang dikurbankan 3 jenis itu. Yang pertama adalah al-ibil, kemudian yang kedua adalah al-baqar, dan yang ketiga adalah al-ma'iz. Bagaimana dengan kerbau? Dibolehkan oleh para ulama kita. Kerbau boleh, dia masuk dalam jenis al-baqar, yaitu sapi, ya. Jadi siapa yang mau berkurban dengan kerbau, maka diperbolehkan insyaallah. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Baik. Adapun dalil ayyuhal ikhwah tentang disyariatkannya berkurban dengan menggunakan al-ibil dan al-baqar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka berkurban dengannya. Dan jumhurul ulama menyebutkan bahwasanya boleh bersyirikat dalam seekor unta atau sapi sebanyak 7 orang, ya, bersyirikat. Seperti yang biasa dilakukan, ya, di banyak tempat di Indonesia, ya, dan ini kebiasaan yang baik di masjid-masjid, masya Allah. Ya, ada kebiasaan di Indonesia yang tidak kita temui di tempat-tempat yang lain. Ya, seperti ini, ya, arisan kurban, ya, atau diurus oleh panitia masjid. Ya, begitu pula buka puasa bersama di masjid di bulan suci Ramadan. Itu tidak saya jumpai di Sudan dan juga di Saudi. Ayo ikhwah. Biasanya mereka keluarga, kalau di Sudan itu, apalagi mazhab Maliki yang melihat bahwasanya kambing lebih afdal daripada sapi. Makanya di hari kurban, setiap di depan pintu rumah mereka, di pagar mereka pasti ada kambing yang tergantung. Ya, untuk satu keluarga. Tinggal kita jalan-jalan lewat dipanggil, yaitu ghanimah untuk kita para mahasiswa. Jadi dibolehkan bersyirikat sebagaimana hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah." Kami menyembelih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah dengan bersyirikat 7 orang pada seekor sapi dan pada seekor unta. Tayyib. Begitu pula riwayat yang lain, kunna natamatta' ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah fanadhbah al-baqarata an sab'ah nashtariku fiha. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Kami melakukan tamattu', ya, dalam ibadah haji mereka, ya, at-tamattu'. Mereka mengambil umrah sebelum berhaji, dan kami menyembelih seekor sapi dan kami bersyirikat sebanyak 7 orang. Baik. Kemudian ya ikhwah, masalah yang lain adalah umur dari hewan yang dikurbankan. Kalau untuk unta adalah yang telah cukup berusia 5 tahun masuk tahun ke-6. Adapun untuk sapi, ayo ikhwah, yang telah cukup berusia 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Makanya bagi panitia yang hendak beli sapi, periksa baik-baik, ya, tanya baik-baik, karena biasa ada sapi baru berusia 1 tahun lebih, tapi gizinya cukup, gemuk, ya. Dari sisi syarat itu tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya adalah sapi yang telah berusia 2 tahun masuk tahun
3. Dan orang-orang yang tahu, memiliki pengalaman, apalagi para pakar sapi itu, Masya Allah bisa mengetahui usianya dengan melihat giginya, atau melihat lidahnya, atau melihat kakinya, ya, karena tidak bisa ditanya. Bisa ditanya yang punya, ya, kalau sapinya tidak, ya, yang punya bisa ditanya. Baik. Adapun ayyuhal ikhwah, untuk kambing al-ma'iz, taib, yang telah berusia berapa? 1 tahun masuk tahun ke-2. Kecuali apa? Domba. Domba itu bisa yang berusia 6 bulan. Ya, karena perkembangannya lebih cepat daripada al-ma'iz. Taib. Jadi ini dari sisi usia. Dari sisi usia hewan yang dikurbankan. Boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan, boleh betina. Tetapi tentunya yang paling afdal adalah aghlaha thaman wa asmanuha. Yang paling mahal, ya, dan yang paling banyak dagingnya. Taib. Jadi yang jantan itu lebih afdal insyaallah, ya, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah al-karim, barakallahu fikum, ada beberapa aib atau cacat yang harus diperhatikan, yang tidak la tujzi, yang menjadikan kurban kita itu tidak diterima. Ini di antara syarat yang perlu untuk diperhatikan. Dan ini terbagi menjadi 3. Ada aib yang memang menjadikan kurban kita tidak diterima, tidak sah dari sisi syaratnya. Yang kedua, ada yang memiliki aib tapi hukumnya hanya sebatas makruh, namun tujzi, boleh diterima insyaallah. Dan ada aib la athara laha, aib tetapi boleh dan tidak ada masalah insyaallah. Kita akan sebutkan contohnya. Yang pertama, yang tidak diperbolehkan ayyuhal ikhwah, yang memiliki 4 cacat yang telah dijelaskan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha, ya, yang buta, yang cacat matanya, yang nampak cacatnya, ya, yang nampak cacatnya. Ya, misalkan, ya, matanya itu lebih banyak ditutupi apa yang berwarna putih daripada yang hitam. Nah, ini pertanda cacat, tidak melihat. Thayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya. Bagaimana kita tahu? Kasih makan. Kalau dia tidak mau makan berarti dia sakit. Ya. Kalau dia tidak mau dikasih makan, dia tidak mau makan, berarti itu salah satu di antara pertanda bahwasanya dia sakit. Karena yang disembelih ini mau dimakan. Jangan sampai ada penyakitnya kemudian membahayakan orang yang memakannya. Karena ini persembahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dagingnya dimakan oleh kaum muslimin, ya, yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Adapun dagingnya dimakan oleh orang yang berkurban, dihadiahkan dan disedekahkan. Yang ketiga, al-arja, yang pincang, yang jelas pincangnya. Misalkan kakinya terpotong, ya, atau ya cacat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau sapinya dibawa, katakanlah dari Jeneponto ke Makassar, ketika dikasih turun dari truk, ya, dia keseleo, ya, keseleo sapinya, ya, kasih sangkrim. Ya, kalau sedikit tidak berpengaruh maka tidak mengapa insyaallah. Ya, dimaksudkan di sini kalau memang begitu sejak hendak dibeli, ya, dia sudah cacat, pincang, jelas pincangnya, apalagi yang terpotong kakinya tidak boleh. Yang ketiga, al-hazila allati la tunqi, yang kurus, kering, tidak ada dagingnya. Saat bisa dibikin konro, tidak, dagingnya yang penting. Ya, dagingnya yang penting. Karena kenapa? Makanya sunnah juga ayyuhal ikhwah, bagi hewan-hewan yang hendak dikurbankan itu digemukkan. Ya, makanya kalau ada panitia datang ke pedagang sapi, sudah sepakat
ya biasanya itu tidak diangkat dulu, nanti sehari sebelumnya, ya, karena dia tidak mau tanggung jawab kalau hilang atau ada sesuatu yang terjadi. Ya, jadi baru di sana kemudian pesan baik-baik, ini kasih makan baik-baik dan seterusnya, kasih gemuk memang nih sebelum disembelih. Ya, ini termasuk diantara berbuat baik al-ihsan kepada hewan atau binatang. Baik. Ini sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib. Ya. Dan cara membacanya Al-Bara bukan Al-Barra ibn Azib. Ya, biasa ada ikhwan yang membaca Al-Barra, yang sahih Al-Bara ibn Azib. Ya, sama dengan Mus'ab ibn Umair. Biasa dia membaca Mus'ab ibn Umair. Karena di Indonesia ya S dan H sehingga dibaca di masjid Mus'ab bin Umair. Mus'ab akhi. Ya. Baik. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la yujzina fi al-adahi. Ada 4 alamat yang tidak bisa dikurbankan. Al-awra al-bayyinu awaruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu dhil'uha, wal kasiratu allati la tunqi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, 4 cacat, dan ini adalah merupakan ayyuhal ikhwah aib-aib yang telah bersepakat para ulama kita tentang hal tersebut. Adapun yang kedua, ada aib yang sifatnya makruh, tetapi boleh, apalagi kalau tidak ada lagi yang lain, ya, apalagi kalau tidak ada lagi yang lain. Di antaranya adalah maqtu'atul udhun atau juz'un minhu, yang terpotong telinganya. Atau yang terpotong sepotong dari telinganya. Baik. Atau yang kedua, yang patah tanduknya. Ya. Atau yang patah tanduknya. Ya, selama kemudian patahnya itu ya tidak jelas-jelas menjadikan seseorang itu ya tidak senang pada hewan kurban tersebut, misalkan mengeluarkan darah ya atau karena penyakit. Tapi kalau sekedar patah sedikit saja, misalkan dia pernah berantem dengan temannya, patah tanduknya, ya, atau dia menanduk tembok misalkan, kemudian patah, ya maka itu makruh, tetapi tetap dibolehkan untuk dikurbankan. Yang ketiga ada aib yang tidak ada masalah, silahkan, ini tidak mempengaruhi, ya tidak juga dimakruhkan. Di antaranya adalah hewan yang disebut dengan al-hatma, yaitu hewan kurban yang ompong, tidak ada giginya, allati la asnana laha, atau al-batra yang terpotong ekornya, ya, atau yang tidak, yang terpotong hidungnya, atau yang sudah dikebiri, ya, itu tidak mengapa. Ini cacat, aib yang la yu'athir, la tu'athir, dibolehkan insyaallah ya untuk dikurbankan. Baik. Kemudian yang disunnahkan yang kita lakukan pada hewan yang hendak dikurbankan ayyuhal ikhwah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, digemukkan, ya. Digemukkan hewan kurban tersebut sebagaimana firman Allah, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan sebagaimana kata Abu Umamah Ibn Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusamminul udhiyata bil Madinah wa kana al muslimuna yusamminun." Bahwasanya kami menggemukkan hewan kurban kami di Madinah. Ya, dan kaum muslimin melakukan itu. Ya. Begitu pula pada saat eksekusi dan penyembelihan ayyuhal ikhwah, dan ini bagian dari al-ihsan. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah telah mewajibkan kita berlaku ihsan pada segala sesuatunya. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wa idza qataltum fa ahsinudz dzibha. Jika kalian membunuh, terpaksa membunuh, perbaiki cara kalian membunuh. Dan jika kalian menyembelih, perbaiki cara kalian menyembelih. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Hendaknya ia menajamkan parangnya atau alat sembelihnya dan menenangkan sembelihannya. Ya, pernah suatu ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat, akhil karim jazakallahu khair, tangan kanan, syukran. Baik, Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang sahabat hendak menyembelih seekor ya sembelihan, dia asah pisaunya di depan hewan itu. Ya. Apa kata Nabi? Atadhbahuhu marratain? Apakah engkau hendak menyembelihnya 2 kali? Inilah agama Islam ayyuhal ikhwah yang dituduh teroris. Ya. Kalau saja Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada hewan atau binatang,
apalagi kepada manusia. Ya. Islam agama yang damai, rahmatan lil alamin, sampai hewan pun merasakan kedamaian Islam. Bahkan Nabi mengatakan kalau terpaksa membunuh pun perbaiki cara kalian membunuh. Jangan disiksa. Ya, jangan tangkap tikus, masuk perangkap, disiram minyak tanah, dibakar, itu haram, tidak boleh. Cari cara yang paling cepat dia mati. Menyiksa binatang, ya, mengurung binatang. Itulah agama Islam. Ya, agama yang membawa kedamaian. Ya, kalau saja ini kepada hewan, kita diperintahkan berlaku baik. Nabi mengatakan wal yurih dzabihatah. Dia tenangkan sembelihannya. Ya. Jangan sentak-sentak, ya. Dipaksa, ya. Makanya sunnahnya kalau misalkan ada hewan yang disembelih, ayyuhal ikhwah, jangan di depan temannya. Dan ini biasa di hari kurban banyak. Sapi dikumpulkan di satu tempat, kemudian disembelih di situ. Teman-temannya mengamuk, ya, atau dia teriak. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi khususkan satu tempat, kemudian sapi yang belum dieksekusi tenangkan di tempat yang lain. Jangan sampai ia melihat saudaranya disembelih. Tayyib. Jadi ini min babil ihsan. Kemudian ya ikhwah, manakah yang lebih afdal untuk disembelih? Kalau kita di sini tinggal dua pilihan, sapi dan kambing. Tayyib. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ayyuhal ikhwah, dan ini pendapat jumhur, ya, kecuali Malik rahimahullah, bahwasanya sembelihan yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, baru al-ghanam, kambing. Dan dalilnya diantaranya hadis Nabi SAW, man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, ya, karena kaifiyah mandi Jumat sama dengan mandi junub, ya, dan bisa menggabungkan dua mandi dalam satu mandi dengan dua niat, ya, satu kali mandi, ya. Dan ada yang menyebutkan di hari Jumat itu katanya sunnah memang untuk mandi dan membuat orang mandi, ya, maniktasala wa ghassala, ya, siapa yang mandi dan membuat orang mandi, ya, allabibu yafhamul isyarah, orang yang cerdas faham isyarat, kecuali jomblo, ya, yang faham tapi miskin. Thumma rah, kemudian dia berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan ia mempersembahkan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang berikutnya, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan ia mempersembahkan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, faka'annama qarraba kabashan aqran, dan siapa yang datang pada waktu yang ketiga, as-sa'ati tsalitsah, maka seakan-akan ia mempersembahkan seekor kambing. Dan seterusnya lanjutan hadis tersebut. Baik. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, fa ayyur riqabi afdal? Apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau mengatakan aghlaha thamanan wa anfasaha inda ahliha, yaitu yang paling mahal harganya, kemudian yang paling anfasaha, yang paling bernilai bagi pemiliknya. Ya. Yang paling bernilai bagi pemiliknya. Ya, dan saya yakin ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, jalan untuk berkurban ini, ya, mudah, ya, insya Allah, ya. Rata-rata di antara kita mungkin pakai pulsa 5.000 dalam sehari, ya, atau makan nasi kuning, ya, seharga itu juga, ya, 5.000 kali, ya, satu bulan berapa? 150.000, ya, dikali setahun 1.800.000. Sekarang berapa satu orang? 1.600.000, sudah lebih 200.000. Jadi menabung saja 5.000 per hari itu bisa berkurban, ya. Ya, makanya ayyuhal ikhwah yang ingin memiliki perencanaan takhtit itu bagus, ya, kumpulkan, menabung. Ya, jangan cuma menabung untuk beli handphone, jangan cuma menabung untuk beli kendaraan, jangan cuma menabung untuk ini dan itu, tapi tidak pernah berpikir menabung untuk apa? Berkurban. Tayyib. Kemudian ayyuhal ikhwah, sebagian ulama, dan ini pendapat Al-Malikiyah, menyebutkan bahwasanya ad-da'an atau al-ma'iz, kambing itu lebih afdal, dengan beberapa dalil, diantaranya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini, ya, samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahiha. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam, wa fadainahu bi dhibhin 'azim.
ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau untuk menyembelih putranya Ismail dan digantikan dengan sembelihan yang besar yaitu seekor domba, ya. Oleh karenanya Al-Malikiyah menyebutkan bahwasanya ini yang lebih afdal. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya untuk kambing itu bisa diniatkan untuk satu keluarga berapapun banyaknya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau berkurban dengan kambing, beliau mengatakan Allahumma inna hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa mimman lam yudhhi min ummati Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad dan dari yang belum berkurban dari umatnya Muhammad. Subhanallah. Jadi beliau juga berkurban atas nama umatnya beliau yang belum berkurban. Masuk kita di dalam di situ juga. Alhamdulillah. Ya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, pendapat yang pertama, jumhur. Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Tetapi dilihat mana yang kita lebih mampu, ya, dan mana yang lebih condong hati kita untuk itu. Kalau dilihat maslahatnya seekor kambing itu lebih kita inginkan dan kita mengikutkan keluarga kita, maka silahkan. Namun jika kita melihat dengan sapi ya lebih bermanfaat, maka juga dipersilahkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Silakan diazan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita melaksanakan salat Isya. Kita akan jelaskan secara cepat hal-hal yang berkaitan dengan masalah al-udhiyah. Bagi yang hendak berkurban, berniat hendak berkurban, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur rambut atau memotong kuku atau mencabut sesuatu yang ada di tubuhnya sampai kurbannya itu disembelih. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Barang siapa yang telah masuk atau jika telah masuk 10 Dzulhijjah, ya, hari pertama dari 10 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka jangan ia mengambil dari rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya, termasuk kuku. Ini sejak berniat hendak berkurban. Kecuali kalau misalkan dia belum ada niat atau belum ada kemampuan, sudah masuk 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, baru diberi kemampuan, ya, pada tanggal 3, 4 atau 5 Dzulhijjah, maka ia mulai untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku, ayyuhal ikhwah, pada saat ia telah berniat hendak berkurban. Dan ini cukup yang hendak berkurban. Ya, kalau misalkan ada yang berkurban dengan kambing, dia niatkan satu keluarga, maka kepala rumah tangganya saja, ya, yang asas saja. Ya, begitu pula apalagi yang bersyirikat dalam seekor sapi 7 orang, ya, tidak semua keluarganya yang tidak mencukur rambut, ya, atau memotong kuku, ya, dan seterusnya. Dan ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hikmahnya min babid doa. Ini bagian dari doa ketika nanti ia telah menyembelih sembelihannya, kemudian ia bercukur atau memotong rambut yang ada pada tubuhnya, maka diharapkan dosa-dosanya berjatuhan sebagaimana rambut yang ia cukur itu berjatuhan. Kecuali kalau misalkan kukunya sakit, ya, kakinya tersandung, ya, kemudian mau patah kukunya, kalau tidak dicabut semakin sakit, maka itu darurat. Ini larangan dari Nabi SAW. Namun barang siapa yang melanggarnya, tidak ada kafarah baginya, namun ia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tunggu-tunggu Ki. Kalau misalkan sudah 29 atau 30 Dzulqa'dah, ya, di prediksi besok 1 Dzulhijjah, maka potong memang yang mau dipotong, ya, kumis, kuku, jenggot jangan, ya. Sebelum dan setelah Dzulhijjah, ya, biarkan saja seperti itu. Itu yang mengantarkan kita ke surga insyaallah. Waktu berkurban ayyuhal ikhwah setelah salat Id dilangsungkan, dan dia berlangsung setelah itu boleh di hari-hari tasyrik,
Ya, misalkan kita belum diberi kemampuan dan setelah lebaran banyak THR ya atau banyak ampau. Setelah dikumpul cukup beli kambing. Ya. Kemudian mau berkurban silahkan, itu masih boleh. 11, 12, 13 hari tasyrik. Ya, kita masih boleh berkurban pada waktu-waktu tersebut. Dan disembelih sunnahnya di tempat kita salat atau di tempat yang disepakati. Sunnahnya disembelih sendiri oleh orang yang berkurban, namun jika diwakilkan juga tidak mengapa, ya, dengan membaca bismillah Allahu akbar, ya, bisa disebut namanya, ya, Allahumma inna hadza laka an fulan, ya. Tapi kalau dia tidak sebut namanya juga tidak mengapa, sudah ditahu, ya, siapa yang punya itu. Ya, pernah saya melihat ada orang yang menyembelih kertas di sini 7 orang, kemudian dia sembelih, dia sebut namanya lagi, baru dia sebut lagi namanya 2, 3, kasihan itu sapi, ya, ya padahal sunnahnya dipercepat, ya, diusahakan cepat mati yang disembelih itu. Baik. Kemudian daging kurban ayyuhal ikhwah dibagi 3. Sunnahnya ada yang dimakan, kemudian yang kedua dihadiahkan ke tetangga kita, kolega kita, biar dia kaya. Yang ketiga disedekahkan. Itu sunnahnya dibagi 3 seperti itu. Dan ini sifatnya anjuran, tidak mesti. Kalau misalkan ada yang mau mengatakan saya hadiahkan semua untuk orang fakir, silahkan. Tapi sunnahnya juga dimakan. Fakulu minha, makan dari hewan sembelihanmu itu. Itu yang terbaik. Jadi tadi anjuran dibagi 3 seperti itu. Ya, ayo ikhwah, ada yang dimakan, ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan. Bagaimana menyimpan Ustadz? Boleh, tidak mengapa. Pernah dilarang di zaman Nabi karena memang kaum muslimin butuh. Tapi tahun berikutnya Nabi mengizinkan. Makanya disebut dengan at-tasyriq, at-tasyriq. Karena daging berlimpah, dijemur, dibuat dendeng. Ya, dari kata syuruq, asyams, matahari yang terbit. Ya, dulu belum ada freezer. Ya. Dan sekarang ada cara menyimpan daging agar tidak cepat busuk dan bisa bertahan lama. Pertama, ya, jangan dicuci. Ya, kemudian potong-potong kecil. Ini sebelum masukkan ke freezer. Antum lebih tahu lah, cari sendiri. Silahkan. Itu bukan bagian saya. Tidak boleh menjual daging kurban. Ya, tidak boleh menjual. Tidak boleh dijual. Dan juga, ayyuhal ikhwah, jangan diganti duit. Misalkan kurban saya ganti uang saja. Tidak. Belikan hewan kurban atau bersyirikat sebanyak 7 orang. Dan jagalnya tidak boleh mendapatkan upah dari daging kurban. Upahnya tidak boleh dari situ. Ya, dikasih kepalanya kah atau kulitnya tidak boleh, itu sebagai upah. Ya, tidak boleh. Ya, makanya disampaikan memang bahwasanya ini uangnya lebih karena juga diberikan kepada orang yang menguliti jagalnya dan seterusnya, dikasih upah yang lain. Kalau mau dihadiahkan silakan, kalau atas nama hadiah. Tapi kalau dikatakan ini upahmu, tidak boleh. Tidak boleh mengupah jagal dengan daging atau kulit atau sesuatu yang datang dari daging kurban tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah ala karim, misalkan kita sudah berniat hendak berkurban, tiba-tiba sapinya hilang. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dan pernah saya ayyuhal ikhwah khutbah Idul Adha, khutbah yang tercepat selama saya khutbah. Kalau tidak salah tidak cukup 10 menit. Ya, kenapa? Karena sementara saya khutbah, ya, semua jamaah begini kepalanya. Ya, ternyata ada sapi yang lari. Ya, saya hentikan khutbah dan silahkan kejar sapi. Ya. Tapi kalau hilang tidak bisa didapat lagi, ya, misalkan itu sudah terhitung pahalanya insya Allah. Tapi kalau bisa diganti. Ya, tapi kalau tidak bisa lagi, maka pahalanya sudah, ya, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan dan yang paling banyak ditanyakan, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Masalah ini dirinci oleh para ulama kita. 1, andaikan sebelum dia meninggal dia berpesan dan berwasiat, kalau datang nanti waktu kurban, kurbankan saya, ini ada uang yang saya tinggalkan, maka ini wajib ditunaikan. 1. Kemudian yang kedua, barang siapa yang hendak berkurban dan mengikutkan keluarganya, ya, yang telah meninggal, maka boleh dengan menggunakan seekor kambing.
ya, tetapi tidak langsung diniatkan atas mayit tersebut, namun dia yang berniat dan dia niatkan untuk keluarganya yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, dan mereka juga akan mendapatkan keutamaannya insyaallah. 3. Bagaimana kalau misalkan sengaja dikhususkan untuk dikurbankan orang yang telah meninggal dunia? Khilaf di kalangan para ulama, dibolehkan oleh ulama Al-Hanabilah rahimahumullah, tetapi kami mengatakan tidak disunnahkan. Nabi tidak mencontohkan itu, meninggal istrinya, pamannya, anaknya, tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan beliau berkurban atas nama mereka. Namun bagi yang ingin, kita tidak larang, tidak kita ingkari, dan kita perbolehkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama kita insyaallah. Dan ini adalah merupakan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia, ya, dari kalangan keluarganya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu